Baik, di sini kami akan membuat project menggunakan Arduino yang nantinya dapat diterapkan di pembelajaran kimia. Perkenalkan, nama saya Alian India Karina dan teman saya Jamila Fitrianingsih. Nah, jadi project yang dibuat adalah monitor untuk mengetahui pengaruh suhu dan kelembapan terhadap laju penguapan zat air. Jadi nanti akan menampilkan suhu dan kelembapan ketika zat cair tersebut didekatkan kepada sensor. Nah, langkah yang pertama yaitu menyusun komponen-komponennya untuk menjadi sebuah rangkaian yang utuh. Di sini komponennya ada Arduino, breadboard, DHT22, kemudian LCD I2C, kemudian kabel jumper. Nah, langkah yang pertama yaitu menghubungkan Arduino ke breadboard agar breadboard ini ada aliran listriknya. Nah, yang pertama yaitu menghubungkan pin 5 volt dan pin ground ke dalam breadboard yang bertandakan positif dan negatif. Jadi yang pin 5 volt dihubungkan ke dalam breadboard yang bertandakan positif, kemudian pin yang ground itu dihubungkan ke dalam breadboard yang bertandakan negatif. Dari ground ke negatif, dari 5 volt ke positif. Kemudian menghubungkan nih yang 5 volt ini dan ground yang ini juga, yang kabel warna biru dan ungu ini ke dalam breadboard juga. Jadi yang 5 volt ke dalam breadboard positif dan yang ground ke negatif. Nah, setelah dihubungkan, kita akan menyusun sensor yang pertama, yaitu DHT22. Nah, di DHT22 ini terdapat indikator plus dan minus. Dan yang tengah ini ada indikator outnya. Nah, yang pertama, kita menghubungkan indikator plus ini menggunakan kabel jumper ke dalam breadboard yang bertandakan positif. Jadi yang positif dihubungkan ke yang positif, kemudian yang negatif dihubungkan ke breadboard yang negatif. Nah, baru yang tengah, yang out ini dihubungkan ke Arduino yang pin A0. Nah, setelah DHT22-nya dihubungkan, sekarang kita akan menghubungkan yang LCD-nya ini. Nah, di dalam LCD juga terdapat indikator, 4 indikator, di mana dia ada ground, VCC, SDA, dan SCL. Untuk ground dan VCC itu dihubungkan ke dalam breadboard ini. Yang ground, yang kuning, dihubungkan ke yang negatif, dan VCC yang oranye ini dihubungkan ke breadboard yang positif. Nah, setelah itu yang SDA dan SCL dihubungkan ke dalam Arduino-nya di pin yang SDA dan SCL ini. Nah, setelah dirasa rangkaiannya sudah terpasang semua, kita akan menyusun ke dalam aplikasi Arduino-nya. Nah, setelah menyusun rangkaiannya tadi, kita akan melanjutkan mencoba ke dalam kodenya ini. Nah, jadi untuk memastikan bahwa rangkaiannya sudah terpasang dengan benar, kita harus mencobanya. Ini menggunakan aplikasi Arduino. Nah, sebelum itu kita harus memasukkan atau menginstal libraries-nya. Jadi kayak komponen apa aja yang kita gunakan itu dimasukkan ke dalam sini. Nah, jadi ini kita harus memasukkan ada apa aja. Nah, karena kita menggunakan sensor suhu dan kelembapan, kemudian LCD, jadi yang dimasukkan adalah ini
LCD-nya menggunakan ini liquid crystal 2C. Kemudian untuk sensornya menggunakan DHT22. Nah, setelah itu ini kan dipastikan pin datanya yang dari DHT22 tadi itu masuk di yang pin A0 seperti yang sudah dijelaskan tadi di rangkaiannya. Kemudian yang ini disetting. Kemudian untuk tampilan di LCD-nya, karena kita menamai projectnya yaitu evaporate rate monitor, jadi ini keterangannya. Kemudian nanti yang ditampilkan ke dalam LCD itu adalah ini tulisan proyeknya, temperatur dan kelembapan seperti itu. Nah, setelah itu kita cek, setelah bikin kodenya ini, kita sudah masukkan kodenya, kita cek apakah rangkaiannya ini sudah berhasil atau belum. Kita cek, kita masukkan portnya ini ke dalam laptop. Nah, setelah dimasukkan ke dalam port, ternyata nyala, sehingga rangkaiannya ini sudah sesuai dan kodenya juga sudah sesuai. Nah, sekarang kita cek untuk temperatur dan kelembabannya. Nah, jika dilihat di HP, untuk suhunya sekarang ada di 24 derajat Celcius. Nah, di monitor dia menampilkan suhunya itu 25 derajat Celcius, jadi kayak plus minus hampir sama. Kemudian untuk kelembabannya di monitor dia menampilkan 92% kelembabannya. Nah, sama di HP juga menampilkan kelembabannya 92%. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa rangkaiannya ini sudah sesuai dan pemrogramannya juga sudah sesuai. Nah, setelah diprogram dan rangkaiannya selesai, kita juga bisa langsung menggunakannya tanpa dihubungkan ke laptop karena programnya sudah tersimpan di dalam Arduino ini, jadi ini bisa dilepas. Kita ganti dengan ini adaptor, dicolokkan ke dalam ini. Kemudian adaptornya dicolokkan ke dalam stop kontak. Dia tidak nyala karena ininya lepas. Yang ini kita pasang lagi. Kita dimatikan dulu, terus dipasang. Nah, kita harus memastikan bahwa ininya sudah terpasang dengan benar semuanya dan rapat. Kemudian dicolokkan lagi dan nyala sesuai. Jadi setelah diprogram, kodenya sudah diprogram dan masuk ke dalam Arduino-nya, jadi kita bisa menggunakan adaptor. Jadi ketika digunakan sudah tidak perlu lagi dihubungkan ke dalam laptop. Seperti itu. Nah, setelah rangkaiannya terpasang semua dan sudah berhasil, ketika dicoba bisa dimasukkan ke dalam box seperti ini. Nah, jadi boxnya diberi lubang di bagian LCD-nya sini dan diberi lubang di bagian DHT-nya, serta diberi lubang di sebelah sampingnya untuk menyambungkan portnya. Ini untuk yang disambungkan ke dalam laptop dan ini yang disambungkan ke adaptornya seperti ini. Tujuannya diberi box agar lebih rapih dan bisa digunakan. Untuk alat-alatnya ada di dalam
seperti itu. Nah, setelah itu bisa dicoba dicolokkan lagi. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Bisa langsung dilihat di sini. Kemudian jika ingin mengukur perbedaan suhu dan kelembapan di masing-masing larutan, nanti larutannya bisa ditaruh sini seperti itu. Nah, sekian dari rangkaian yang sudah dicoba ini, yaitu Evaporate Rate Monitor. Terima kasih.